Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada, coba dengarkan baik-baik karena kabar kali ini bukan kabar biasa dan jangan sampai Bapak Ibu salah tangkap. Di tengah ramai-ramai informasi yang berseliweran ke sana kemari, ada satu hal yang lagi banyak dibahas, apalagi setelah momen Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 kemarin. Nah, di sini kami akan kupas dengan bahasa yang gampang dimengerti, biar Bapak Ibu bisa tahu duduk perkaranya tanpa perlu bingung, tanpa perlu tegang, dan tanpa perlu ikut-ikutan termakan kabar yang belum jelas. Kami kembali lagi bersama Bapak Ibu semua di Info Pensiunan ASN, tempat kita ngobrol santai tapi serius soal informasi penting dan terbaru yang memang biasanya paling ditunggu-tunggu oleh para pensiunan dimanapun berada. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami menyapa dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga seluruh pensiunan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat menjalani hari-hari dengan hati yang tenang. Karena memang kabar seperti ini sering bikin banyak orang penasaran, apalagi kalau menyangkut isu kesejahteraan, hak-hak pekerja, dan tentu saja pertanyaan yang paling sering muncul di tengah masyarakat, khususnya para pensiunan, apakah ada kaitannya dengan kenaikan gaji ASN pensiunan, termasuk janda dan duda pensiunan di tahun 2026. Nah, pada kesempatan kali ini, informasi yang akan kami sampaikan memang sedang ramai dibicarakan. Ada kado dari Presiden pada Hari Buruh kemarin, dan di balik itu muncul pula pertanyaan besar yang bikin banyak orang ingin tahu apakah ada sinyal soal kenaikan gaji ASN pensiunan hingga janda duda tahun 2026. Jadi, buat Bapak Ibu yang memang ingin memahami masalah ini secara utuh, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan cuma dengar potongan-potongan informasinya saja, karena kalau dipotong-potong, kadang maknanya bisa berubah dan akhirnya malah menimbulkan salah paham. Jadi lebih baik kita bahas pelan-pelan, runtut dan lengkap supaya semua jelas. Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke poin utamanya. Di sini kami menampilkan sebuah artikel yang menjelaskan soal kenaikan gaji Bapak Ibu ASN pensiunan dan juga janda duda tahun 2026 yang disebut-sebut sebagai kado dari Presiden pada Hari Buruh Nasional yang jatuh pada 1 Mei 2026. Jadi memang kabar ini sempat bikin banyak orang penasaran. Ada yang menafsirkan bahwa pengumuman Presiden di momen May Day itu berkaitan langsung dengan nasib para pensiunan. Ada juga yang berharap semoga benar ada angin segar untuk gaji pensiun tahun 2026. Nah, supaya tidak ada salah paham, mari kita simak satu persatu penjelasannya dengan tenang. Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Jakarta, Jumat 1 Mei 2026, mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja. Kebijakan itu tidak main-main karena mencakup penguatan perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, serta kepastian kerja bagi pekerja atau buruh di berbagai sektor. Jadi pada 1 Mei 2026 kemarin, tepat di momen Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto memang menyampaikan beberapa kebijakan baru yang dinilai penting bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ini bukan sekadar ucapan seremonial atau basa-basi peringatan hari besar, tetapi benar-benar ada sejumlah langkah yang diumumkan untuk memberi perlindungan lebih kuat kepada para pekerja. Ya, kalau kita lihat lebih dekat, kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden itu bisa dibilang menjadi semacam lokomotif baru bagi seluruh pekerja di Indonesia. Karena memang yang dibahas bukan cuma soal kata-kata manis, melainkan juga soal langkah nyata yang menyentuh perlindungan hukum, kesejahteraan, dan kepastian kerja. Dan ini tentu menjadi perhatian banyak pihak sebab pekerja, buruh, hingga kalangan masyarakat luas ingin melihat apakah kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, momen Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 itu terasa istimewa karena di situ Presiden Prabowo Subianto memberikan apa yang disebut banyak orang sebagai kado spesial bagi para pekerja dan buruh Indonesia. Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk pekerja atau buruh. Bahkan Presiden menegaskan bahwa dalam 1 tahun ini, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang beliau pimpin adalah kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Pernyataan ini tentu menjadi sorotan karena menunjukkan arah kebijakan yang ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas. Bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini bekerja keras di lapangan dan menjadi penggerak roda ekonomi.
Jadi kalau kita bicara tentang kado baru bagi pekerja dan buruh Indonesia pada Mei 2026, memang ada beberapa kebijakan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi pembahasan yang hangat karena banyak yang merasa bahwa perhatian pemerintah terhadap buruh dan pekerja mulai terlihat lebih konkret. Nah, Bapak Ibu, beberapa kebijakan yang diumumkan dalam momen May Day 2026 itu tentu perlu kita pahami satu persatu agar jelas. Karena kadang-kadang kalau hanya mendengar judulnya saja, kita bisa salah menebak arah kebijakannya. Adapun kebijakan baru tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Ini menjadi salah satu poin penting karena pekerja rumah tangga memang selama ini seringkali membutuhkan perlindungan yang lebih kuat secara hukum. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan posisi mereka menjadi lebih jelas, hak-hak mereka lebih terlindungi, dan perlakuan yang mereka terima semakin manusiawi. Jadi ini bukan kebijakan kecil, melainkan langkah yang cukup besar dalam upaya memberikan perlindungan kepada salah satu kelompok pekerja yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian ada juga Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Nah, ini juga tidak kalah penting. Kita tahu sendiri di era sekarang banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari transportasi online, baik sebagai pengemudi maupun mitra pengantar. Mereka bekerja di jalan, menghadapi cuaca, risiko lalu lintas, dan tekanan pekerjaan yang tidak ringan. Karena itu, perlindungan untuk mereka tentu menjadi kebutuhan. Dengan adanya Perpres ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pekerja transportasi online mendapat perhatian yang layak dan tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa payung perlindungan yang memadai. Selain itu, Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi ILO Convention 188. Bapak Ibu, ini juga penting untuk dicatat karena ratifikasi konvensi ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap standar perlindungan kerja tertentu yang diakui secara internasional. Jadi, kalau kita lihat secara objektif, kebijakan yang disampaikan pada 1 Mei 2026 itu memang cukup beragam dan menyentuh berbagai sisi perlindungan tenaga kerja. Ada perlindungan untuk pekerja rumah tangga, pekerja transportasi online, hingga ratifikasi konvensi internasional yang menunjukkan arah kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih serius. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melihat dengan jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan diumumkan oleh Presiden Prabowo pada 1 Mei 2026 kemarin memang terdiri dari regulasi penting, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026, lalu Perpres Nomor 27 Tahun 2026, dan kemudian Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi ILO Convention 148. Semua itu menjadi bagian dari kebijakan besar yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh Nasional di tanggal 1 Mei 2026. Jadi memang benar kado Presiden untuk para pekerja dan buruh di momen May Day itu bukan sekadar simbolis tetapi berupa aturan dan kebijakan yang cukup konkret. Belum berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Di bidang ketenaga kerjaan lainnya, Presiden juga menetapkan keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan kesejahteraan buruh. Ini juga penting sekali karena PHK adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh para pekerja. Dengan adanya Satgas ini, diharapkan ada langkah-langkah antisipasi dan penanganan yang lebih baik agar risiko pemutusan hubungan kerja bisa dimitigasi atau setidaknya dampaknya bisa diminimalkan. Di sisi lain, kesejahteraan buruh juga ikut menjadi perhatian, sehingga kebijakan ini bisa dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas dunia kerja. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menetapkan aktivis pekerja atau buruh Marsin sebagai pahlawan nasional. Penetapan ini punya makna yang sangat besar karena menunjukkan bahwa perjuangan buruh dan gerakan pekerja diakui sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa. Sosok aktivis pekerja yang mendapat penghargaan tersebut tentu menjadi simbol bahwa perjuangan kaum buruh tidak dianggap remeh. Ini juga memberi pesan moral kepada masyarakat bahwa kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan untuk kepentingan pekerja bisa mendapat tempat terhormat dalam sejarah nasional. Selain itu, pemerintah juga mempertegas kebijakan ketenaga kerjaan melalui pembatasan alih daya atau outsourcing yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026. Nah, pembatasan outsourcing ini tentu juga jadi perhatian banyak pekerja, sebab selama ini isu alih daya seringkali memunculkan pro dan kontra di masyarakat.
Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas, pemerintah menunjukkan bahwa ada upaya untuk menata hubungan kerja agar lebih adil dan tidak merugikan pekerja. Jadi secara keseluruhan, serangkaian kebijakan pada momen May Day 2026 ini memang berisi langkah-langkah yang langsung berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Bapak Ibu, dalam penjelasan selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Selain itu, ada juga diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi pekerja atau buruh bukan penerima upah seperti nelayan, petani, peternak, pengemudi, dan kurir online. Semua itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025. Jadi ini juga penting sekali karena banyak pekerja informal yang selama ini bekerja keras di lapangan dan membutuhkan dukungan perlindungan sosial yang lebih nyata. Kalau kita lihat dari sisi manfaatnya, kebijakan tersebut jelas menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada kelompok pekerja yang memang punya peran besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pengemudi online, kurir online, nelayan, petani, dan peternak semuanya memiliki kontribusi besar, meskipun seringkali pekerjaan mereka tidak selalu tampak menonjol di permukaan. Maka dengan adanya bonus hari raya, diskon iuran JKK dan JKM, serta aturan lain yang mendukung, pemerintah seolah ingin bilang bahwa pekerja informal pun punya hak untuk merasa aman dan terlindungi. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan banyak orang adalah ini. Apakah dalam pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada May Day 1 Mei 2026, kemarin ada kaitannya dengan kenaikan gaji ASN pensiunan, dan janda duda? Inilah yang kemudian memunculkan rasa penasaran di kalangan Bapak Ibu semua. Karena beberapa informasi juga sempat beredar bahwa pada 1 Mei 2026 kemarin, Presiden ikut menyinggung atau mengumumkan soal kenaikan gaji ASN, pensiunan, dan janda duda. Tentu saja kabar seperti ini cepat sekali menarik perhatian, sebab menyangkut hajat hidup banyak orang, terutama para pensiunan yang memang sangat menantikan kepastian informasi dari pemerintah. Untuk meluruskan informasi melalui video ini, mari kita lihat bersama-sama. Benar atau tidak kabar tersebut? Apakah benar pada Hari Buruh Nasional 1 Mei 2026, Presiden menyinggung kenaikan gaji bagi ASN pensiunan hingga janda duda tahun 2026. Ini perlu diluruskan agar tidak ada kesalahpahaman. Karena kalau informasi yang beredar belum pasti, kemudian diteruskan tanpa verifikasi, akhirnya bisa menimbulkan harapan yang keliru. Kita tentu tidak ingin Bapak Ibu para pensiunan tertukar antara kabar resmi dan kabar yang belum ada kejelasan. Berdasarkan hasil penelusuran di beberapa sumber, Taspen mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada pemerintah atau presiden yang menetapkan perubahan skema kenaikan gaji atau pembayaran gaji pensiunan untuk tahun 2026. Artinya, sampai titik ini belum ada keputusan baru yang mengubah skema lama. Gaji ASN pensiunan hingga janda duda pensiunan masih mengacu pada peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Jadi, kalau ada yang bertanya apakah sudah ada perubahan resmi untuk tahun 2026, jawabannya sejauh informasi yang tersedia adalah belum ada penetapan baru. Dari informasi tersebut, Bapak Ibu bisa memahami bahwa Taspen sebagai pengelola dana pensiun telah mengungkapkan informasi resmi bahwa sampai saat ini pemerintah melalui Presiden belum melakukan perubahan skema kenaikan gaji Bapak Ibu ASN pensiunan hingga janda duda tahun 2026. Ini penting untuk diketahui supaya tidak terjebak pada rumor yang beredar. Karena memang di tengah ramainya pemberitaan, kadang ada narasi yang dibuat seolah-olah semuanya sudah pasti, padahal secara resmi belum ada ketetapan baru. Maka dari itu, kita perlu tetap tenang dan selalu merujuk pada informasi yang jelas sumbernya. Jadi, walaupun pada 1 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan berbagai kebijakan penting untuk pekerja dan buruh, namun berdasarkan informasi resmi yang ada, itu belum berarti ada keputusan kenaikan gaji pensiunan, ASN pensiunan, atau janda duda pensiunan tahun 2026. Inilah yang perlu diluruskan. Dengan demikian, kabar tentang kado spesial dari Presiden pada Hari Buruh 2026 memang benar ada, tetapi hubungannya dengan kenaikan gaji pensiunan belum terbukti sebagai keputusan resmi. Jadi jangan sampai dua hal yang berbeda ini dicampur adukkan. Kalau kita tarik benang merahnya, kebijakan pada Hari Buruh 1 Mei 2026 itu memang fokusnya lebih ke perlindungan pekerja, buruh,
pekerja rumah tangga, pekerja transportasi online, perlindungan dari PHK, penguatan kepastian kerja, pembatasan outsourcing, serta bantuan-bantuan lain untuk pekerja tertentu. Sementara isu kenaikan gaji ASN pensiunan dan janda duda pensiunan masih mengacu pada aturan yang lama, belum ada skema baru yang diumumkan secara resmi. Jadi, buat Bapak Ibu yang berharap adanya kabar baik, tentu harapan itu wajar. Tetapi untuk saat ini, informasi resminya belum menunjukkan adanya perubahan itu. Demikian informasi dari kami Bapak Ibu terkait kado spesial dari Presiden pada Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026, sekaligus kaitannya dengan isu kenaikan gaji ASN pensiunan dan janda duda pensiunan tahun 2026. Semoga penjelasan ini bisa membantu meluruskan kabar yang beredar, supaya Bapak Ibu tidak salah paham dan tetap mendapatkan gambaran yang utuh. Intinya, memang ada banyak kebijakan penting yang diumumkan Presiden pada momen Hari Buruh, tetapi untuk kenaikan gaji pensiunan sampai saat ini belum ada keputusan baru yang menetapkan perubahan skema pembayaran. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang lancar. Tetap semangat menjalani hari-hari dengan hati yang lapang, karena informasi yang benar itu memang penting supaya kita tidak mudah goyah oleh kabar yang belum pasti. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.